pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau saudara anak Tuhan, milik Tuhan, dan keturunan orang yang beriman kepada Tuhan, kemanapun engkau pergi, ada mata Tuhan yang mengawasi perjalananmu dan Ia akan membuat perjalananmu berhasil. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, kemanapun kami pergi, bila kami dipimpin oleh Tuhan, kami akan mengalami satu kehidupan yang diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal 28, ayat 10 sampai 12. Kejadian pasal 28, ayat 10 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Amin. Itu Yakub kemana dia? Dia sedang melarikan diri karena terancam mau dibunuh oleh itu saudaranya, saudara kembarnya Esau. Dia melarikan diri kemudian ke Haran, tempat di mana ada saudara dari ibunya sendiri. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk menyadari, kenapa orang melarikan diri, seorang penipu kok dijaga oleh Tuhan? Ada doa di belakangnya. Doa siapa? Ada doa Abraham di belakangnya. Ada doa ayahnya Ishak dan ibunya Ribka. Ya,
itu ada doa di belakangnya, saudara sekalian. Mari saya mengajak kita semua sekarang, terutama orang-orang tua, mari kita berdoa, minta anugerah Tuhan kepada anak cucu kita. Untuk saya cucu sekarang. Ya. Jadi mari kita terus berdoa supaya seperti apapun jalan hidup mereka nanti, itu jalan hidupnya aman dan terpelihara oleh Tuhan. Sudah masih ingat? Itu anak yang hilang itu, nanti silakan baca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai 25. Ya. Saudara, anak yang hilang itu pergi, kata abangnya, dia memboroskan hidupnya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ingat saudara sekalian, di rumah ada bapaknya yang berdoa untuk dia. Buktinya apa? Dia masih jauh. Ayahnya sudah lihat dia. Dipanggilnya dia anak itu, kemudian disongsongnya anak itu, dipeluknya, diciumnya. Anak yang sudah bau apa? Bau kandang babi. Tandanya ayahnya berdoa untuk dia. Itu pesan yang nomor 1 dari Tuhan sekarang untuk kita semua. Terutama kita sebagai orang tua, untuk kami sebagai kakek nenek. Teruslah mendoakan anak cucu kita supaya mereka dijaga, lindungi oleh Tuhan seperti Yakub di sini. Apa yang dilihat Yakub? So lihat, ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya menjadi sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Lalu Tuhan menyatakan diri dengan memberi dia mimpi, melihat tangga, malaikat Tuhan turun naik pada tangga itu dari surga ke bumi. Artinya apa? Tuhan menunjukkan Tuhan memelihara dia. Oh, saudara sekalian, dari bajunya orang bisa melihat ini orang kaya. Kesempatan dia lagi lari sendirian. Jadi hidupnya dalam bahaya sebenarnya pada masa itu. Tetapi lihat saudara sekalian, dengan backup doa di belakangnya, hidupnya aman sampai dia ke rumah Laban dan kemudian menikah dengan 2 orang anaknya Laban, itu Lea dan Rahel. Kemudian memang ingat, penyertaan Tuhan tidak meniadakan hukuman atas Yakub. Ya. Kata firman Tuhan, dia 20 tahun dia dikibulin oleh mertuanya. Ya. 7 tahun dapat Lea, 7 tahun dapat Rahel, 14 tahun, 6 tahun lagi katanya, dalam waktu 20 tahun itu 10 kali dia diubah upahnya atau dikibulin, diakali sama mertuanya. Ingat, saudara sekalian, saya suka menggambarkan begini. Untuk dia menangkap kambing, menyembelih kambing, mamanya masak kambing itu seperti kesukaan dari Ishak, saya yakin cukup 2 jam. Karena mereka cepat-cepat kan? Cukup 2 jam. Hukumannya berapa? 20 tahun. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini, jangan coba-coba berbuat dosa. Ingat satu orang yang terkapar selama berapa? 38 tahun di tepi kolam Bethesda itu karena dosa. Yohanes pasal 5 ayat 14 mengatakan, jangan berbuat dosa lagi, kata Yesus kepada orang itu. Artinya dia jatuh ke dalam dosa. Jadi sekarang perhatikan ini baik-baik. Penyertaan Tuhan tidak meniadakan saudara harus bertobat. Ya. Mari kita peka lebih peka lagi kepada dosa supaya jalan hidup kita benar-benar aman. Dan puji Tuhan, kemudian dalam Kejadian pasal 35, Yakub beserta keluarganya
anak-anak dan istrinya, kemudian pergi ke tempat yang sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk menjaga hidup kami Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Menolong kami untuk menjaga hidup kami supaya kami jangan jatuh ke dalam jerat dosa, jerat kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Buat kami hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.